seperti mereka-mereka ini. Tapi aku bisa bertarung dengan menggunakan ketapel ini. Siapapun musuhku, tidak akan ada yang bisa menghindar dari ketapel ini. Mereka akan merasakan akibatnya. Baiklah nak, kau boleh ikut berperang bersama kami. Tapi ada syaratnya. Kau jangan memisahkan diri dari barisan kami. Aku boleh ikut berperang melawan Jalut dan tentaranya. Memangnya cuma kau saja yang berani. Aku juga akan ikut berperang. Besok, kamu lihat saja. Aku pasti akan berada dalam barisan terdepan. Ya, aku juga. Aku akan segera bersiap-siap. Ayo. Pada hari itu di bawah pimpinan Talut telah berkumpul 70.000 orang pasukan Bani Israel yang akan berangkat berperang melawan kezaliman Jalut. Wahai saudara-saudaraku semua, hari ini kita berangkat ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah. Kita akan melawan Jalut dan pasukannya yang telah menindas kita. Kita akan rebut kembali kampung-kampung kita yang telah dirampas mereka. Kita akan kalahkan mereka sehingga negeri kita ini kembali aman dan damai. Kita harus bersama-sama berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Prajuritku, apakah kalian siap untuk berperang melawan mereka? Siap! Kalian siap mengorbankan jiwa dan raga kalian? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ada satu lagi. Peperangan ini akan melalui perjalanan yang sangat panjang dan sangat berat. Bersabar dan tabahkanlah hati kalian. Sesungguhnya di dalam perjalanan nanti Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian yang meminum airnya bukanlah termasuk pasukanku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk dengan seciduk tangan, maka dia adalah pasukanku. Kalian siap? Siap! Pasukan, maju! Sementara di tempat lain, di istana Raja Jalut. Hanya dalam waktu 3 bulan, sebagian besar perkampungan Bani Israel sudah menjadi daerah kekuasaan kerajaan kita, tuanku. Hanya tinggal beberapa perkampungan yang di sebelah utara saja yang belum kita kuasai. Dan rencananya, besok kita akan mengirim 2.000 pasukan untuk melakukan penyerangan ke wilayah tersebut, tuanku. Hormat tuanku Jalut yang perkasa. Apa keperluanmu, prajurit bodoh? Mengganggu urusanku saja. Maaf beribu-ribu maaf tuanku. Hamba baru saja mendapatkan kabar bahwa orang-orang Bani Israel akan mengadakan penyerangan ke kerajaan kita, tuanku. Mereka bergerak dari sebelah utara. Mereka berani melawanku. Sudah bosan hidup rupanya. Panglima, siapkan 5.000 pasukan untuk menumpas mereka. Baik tuanku. Tapi tuanku, mereka mengerahkan semua rakyat untuk menyerang kita. Dan jumlah mereka sangat banyak, tuanku. Sekitar 70.000 pasukan. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Talut. Konon, dia dikenal sebagai ahli strategi perang, tuanku. Sudah nekat mereka. Kalau begitu, Panglima, kerahkan semua pasukan kita. Kita sambut mereka dan kita kirim mereka menuju gerbang kematian. Saat ini juga akan kita musnahkan bangsa Israel dari muka bumi ini. Jalut pun memimpin sendiri pasukannya yang jumlahnya sangat banyak untuk menghadapi perlawanan Bani Israel. Dan di lain pihak, nampak pasukan Bani Israel mulai letih dan kehausan saat menyeberangi gurun yang panas. Hei, apa kau masih punya air minum? Aku merasa haus sekali. Persediaan air minumku sudah habis dari semalam. Air minumku juga sudah habis. Padahal aku selalu sedikit meminumnya, tidak pernah banyak. Untuk menghemat. Celaka. Bagaimana kita mau melawan Jalut dan pasukannya dengan kondisi kita yang kehausan seperti ini? Hei! Di depan ada sungai! Kalian dengar itu? Ada sungai di depan sana. Ya, kalau begitu, mari kita ke sana. Kita minum sepuas-puasnya agar tubuh kita segar kembali. Sabarlah kawan. Apa kalian tidak ingat dengan pesan Panglima Talut agar kita tidak meminum air dari sungai itu, kecuali hanya seciduk saja? Iya, tapi kan kita sedang haus sekali. Sepertinya kalau hanya seciduk saja tidak akan bisa menghilangkan dahaga kita. Ya, kau benar kawan. Lagi pula, kalau kita kehausan, pasti Jalut dan pasukannya akan mudah mengalahkan kita. Tapi, Sudahlah. Kalau kau tidak mau ikut kami, ya sudah. Lagi pula, Panglima Talut juga tidak akan tahu. Ayo, kita segera ke sungai. ya sudahlah. Ayo cepat deh. Ayo cepat. Ayo.
Seperti yang dikhawatirkan Talut, sebagian besar orang-orang Bani Israel itu akan melupakan dan melalaikan peringatannya. Tak puas hanya dengan minum sebanyak-banyaknya, mereka bahkan menceburkan diri dan berenang ke dalam sungai. Sehingga mereka menjadi malas dan enggan untuk melanjutkan perjalanan melawan tentara Jalut. Pasukan, mari kita lanjutkan perjalanan. Wahai Talut, aku dengar Jalut telah menyiapkan tentaranya untuk menghadapi kita. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah pasukan kita. Sepertinya usaha kita untuk berperang melawannya akan sia-sia saja, Talut. Jangan lupa Tuan, berapa banyak terjadi, golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, Tuan. Kalau begitu, kalian berangkatlah lebih dulu. Biarlah kami di sini sampai haus kami hilang. Setelah itu, barulah kami akan pergi untuk menyusul kalian semua. Tapi Tuan, bukankah Tuanku Talut telah memerintahkan kita agar kita berangkat sekarang? Sudahlah, kita berangkat dengan tentara yang ada saja. Biarkan saja mereka di sini. Mereka bukan pasukanku lagi sekarang. Demikian sebagian kecil dari mereka yang meminum air hanya seciduk, meninggalkan orang-orang yang ingkar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud. Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau akan dapat membunuh Jalut. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud, Dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan Jalut yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Iya, ayo. Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Bersiap. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta.
Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Serang! Ayo maju! Allahu Akbar! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur ke medan pertempuran. Maju terus! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus! Allahu Akbar! Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau. Maju terus! Kemenangan hampir tiba! Kita pasti bisa mengalahkan mereka! Ayo sekarang! Ayo kembali! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna. Rasakan ini! Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka! Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak. Sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup?
Hebat juga kau bocah kecil, tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu, Daud masih hidup. Iya benar ya? Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam.